Uang endorse 90 juta cuma dibalikin 34 juta. Begini pengakuan Loli Putri Nikita Mirzani. Tiba-tiba viral, langsung ngatain Fadel tukang semir. Langsung Fadel, ini kenapa sampai ke sosial media gitu? Oke. Pokoknya yang kita ngupload video ya, yang upload video katanya yang di sana itu. dia. Sempet pas habis dari situ, komenan udah bilang tuh tukang semir. Kita nggak tahu. Padahal nyari dong tukang semir dari mana nih? Oh, dari ibunya Loli ternyata. Gue bukan menganggap rendah orang ya, tapi yang namanya orang tua pasti pengen yang terbaik dapat jodoh untuk anaknya, ya kan? Gak mau lah, gila gue udah susah payah kayak begini. Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas. Kalau pada akhirnya ada orang tua yang belum menerima kekasih anaknya, seringkali karena faktornya si orang tua punya perspektif sendiri nih dalam melihat atau menilai pacar si anak gitu, yang mungkin berbeda perspektifnya dengan si anak. Sama gue mungkin karena gue emang anaknya Nikita Mirzani, udah itu mama gue bukan gue ya, gue cuma anaknya doang. Gue di sini ya, gue di UK itu buat hidup normal, jadi please tolong ya, gue di sini itu pengen jadi hidup normal, bergaul ya, orang pengen hidup normal. Gue teman sama Eda ya, Eda juga teman sama gue bukan gara-gara gue anak artis, bukan gara-gara karena kalian itu bilang karena anak-anak artis dia pengen pansos. Ala anjing tai kucing, ngapain, udah nggak zaman sekarang jangan anak-anak artis di sini. Di sini itu di UK bukan di Indonesia. Di UK itu semuanya sama rata. Cuma raja sama ratu doang yang di sini yang harus di ini bukan anak artis kayak gini anjing. Jadi lu gak usah macem-macem sama gua. Gak usah yang namanya sebut-sebut sama gua. Jangan sok kenal lu. Jam 2 sampai sana karena deket posisinya rumah sama rumah kita. Dekat. Makanya jam 2 kita sampai, kita langsung balikin Loli niat buat bisa ketemu emaknya. Loli nggak berani masuk ke mobil sampai bilang kak udah nggak dibukain kak. Oke. Sampai gue juga yang ngomong, ini udah kayaknya nggak dibukain nih. Udah terus gimana? Gue bilang sampai sempet sekali lagi terakhir coba lagi sekali lagi. Oke. Baru kalau memang udah nanti coba lu balik lagi ke mobil. Baru pas dia balik ke mobil, kak bener kok udah nggak bisa. Gue lihat posisinya Loli itu, gue ngelihat dengan mata kepala gue kasihan sebagai manusia ya, ngelihat perempuan umur segitu nggak dibukain pintu, masa gue tinggal. Nggak tahu ya ngomongin atau enggak, tapi buat gue tuh orangnya gini, Dan. Gue tuh orangnya gampang sekali memaafkan. Tapi kalau udah sakit hati, kalau gue udah bilang tidak ya tidak, mau apapun yang terjadi pasti gue enggak. Tapi untuk menjadi balik lagi ke gue atau ke rumah bersatu lagi seperti layaknya anak dan ibu, tidak bisa. Yang gue takutkan itu ya begitu, nanti ketika misalkan dia balik lagi ke rumah, terus gue lagi kerja keluar, terus nanti dia nge-brainwash kedua anak gue yang masih polos ini, ya itu ketakutan gue. Gue gue nggak mau terlalu mikirin, soalnya anak gue tuh bukan cuma dia, gue punya Aska, gue punya Arkana. Betul. Masih ada 2 lagi, kalau gue puyeng ke situ 1, nanti kasihan dong anak gue yang 2. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang 1 seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu. Saya tuh sekarang bukan sedih tapi saya kasihan gitu kan, kayak ini anak butuh pertolongan secepatnya, tapi kalau bukan dari dirinya sendiri siapa yang mau bantu, ya kan? Sekalinya ketemu orang baru, orang barunya mensupport kehaluannya juga. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam, buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa?
Putri Nikita Mirzani, Laura Maizani atau akrab disapa Loli kembali jadi sorotan publik bukan mengenai hubungannya dengan sang ibu, melainkan karena terlibat dalam kontroversi utang endorse yang mencapai 90 juta. Hal ini terungkap dari isi percakapan pemilik online shop yang sudah membayar Loli. Disebutkan bahwa Loli tidak melakukan kewajiban endorsement yang telah disepakati pada 3 Maret padahal sudah dibayar 90 juta. Sang pemilik online shop juga menjelaskan bahwa ia sudah mengirim uang kepada Loli sebanyak 3 kali. Pertama pada 26 Februari sebesar 10 juta, lalu 40 juta pada 1 Maret dan 40 juta pada 2 Maret. Pemilik bisnis ternyata masih berbaik hati. Loli diminta membayarkan dana sebesar 80 juta saja, sementara uang 10 juta sisanya sudah diikhlaskan untuk Loli. Pemberi endorse pun mewanti-wanti Loli agar proses pengembalian uang tidak dilakukan dengan cara nyicil sesuka hati. Kamu bayar 50 juta hari ini ya, 30 jutanya bisa nyicil. Saya cuma ingin uang itu balik dan jangan dicicil seenaknya. Kita tidak mau kerjasama dengan talent yang bermasalah soalnya berita tentang dia enggak bagus, ujar pemberi endorse ke Loli. Walaupun diberikan kemudahan, Loli nyatanya belum dapat mengembalikan dana tersebut. Kekasih Fadel Bajideh ini tidak bisa memenuhi permintaan pihak endorsement untuk meminta uangnya balik sepenuhnya, namun Loli mengaku ia sudah membayarkan uang yang sebelumnya ditransferkan ke rekeningnya. Kenapa 80 juta kak? Saya kan sudah mengerjakan endorsement ini, sisa 34 juta di saya uangnya. Saya sudah kembalikan, kakaknya juga sudah menjatuhkan nama dan image saya karena endorsement ini, ungkap Loli. Loli yang sudah merasakan mengembalikan uang endorsement tersebut meminta permasalahan ini untuk tidak dibesar-besarkan. Akan tetapi pihak endorsement tidak terima karena cewek 17 tahun itu tidak membayar utang sepenuhnya.